Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah perjalanan Nabi Idris alaihissalam dari lahir hingga wafatnya. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Idris adalah salah satu nabi dalam agama Islam yang pandai dan menguasai banyak ilmu pengetahuan. Berdasarkan sejarahnya, Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai tulis-menulis menggunakan pena, menjahit dengan jarum dan kain, ahli perbintangan, serta ilmu alam dan matematika. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Kabil dan Iklimah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya? Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga Asy-Syuyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Teori ini muncul berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Konuk, yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Nabi Idris lahir di Babylon, wilayah antara dua sungai. Sebagaimana dalam bahasa Suryani, Babil artinya sungai. Pemberian nama Nabi Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihissalam serta Nabi Syekh. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab, dars, yang artinya pembelajaran, mengajarkan wahyu Allah. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surat Al-Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dan keturunan Adam. Dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel. Dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangkah dengan bersujud dan menangis. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika usianya mencapai 28 tahun. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak semua manusia berjalan di jalannya. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Islam dengan mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah kepada Allah. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, sebuah Irak kuno. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Kabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Kabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Pada saat itu, Nabi Idris alaihissalam sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke kota Mesir. Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir ke kota Memphis. Pada awalnya umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang sangat tandus. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihissalam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Nabi Idris selanjutnya berhijrah dan menetap di Mesir. Dengan tekun, ia mengajak rakyatnya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih,
seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan ia ajarkan kepada kaumnya. Di samping terkenal sebagai orang yang sabar, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Karena hal ini, beliau mendapat julukan singa Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ikut memberi nama Idris julukan Asadul Usud, karena ia tidak pernah berputus asa ketika Allah memberinya perintah untuk menyebarkan agama. Berikut ini merupakan mukjizat Nabi Idris alaihi salam. 1. Menerima 30 sahifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 lembaran sahifah kepada Nabi Idris, yang isinya berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Kabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang esa. Sahifah ini dapat diartikan sebagai wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah, yang dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk lembaran kertas, kulit onta, dan sebagainya. 2. Memiliki derajat yang tinggi. Berdasarkan Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57, dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Nabi Idris memiliki derajat yang tinggi, selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan beliau ada dalam golongan tersebut. Agar manusia dapat mencapai derajat yang tinggi seperti Nabi Idris alaihi salam, terdapat 3 kunci utama yang dapat dilakukan saat ini. Pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Kedua, berhijrah dengan meninggalkan segala bentuk yang diharamkan. Dan ketiga, berjuang serta berusaha untuk mencapai ketaatan kepadanya. 3. Nabi pertama yang bisa membaca dan menulis. Mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya yakni sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan sehingga pandai menulis dan membaca. Bahkan pada masanya, Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis kepada masyarakat. Hasil dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan yang kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 4. Nabi pertama yang paham astrologi dan arsitektur. Selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak atau perbintangan dan astrologi. Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam yang merupakan bentuk atau tanda kebesaran Allah. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam juga memiliki pengetahuan lainnya. Dia mahir dalam merawat kuda, memahami ilmu perbintangan atau falak, dan memiliki keahlian dalam berhitung. Menurut penelitian, Nabi Idris juga dianggap sebagai salah satu pencetus ilmu tertua di dunia, yaitu ilmu falak. 5. Perjalanan melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah.
Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat di lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupa-rupanya, Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, ia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Ia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Akan tetapi, Nabi Idris enggan untuk pulang. Ia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat nanti." Kisah kematian Nabi Idris. Suatu hari, Israel, malaikat maut yang telah berteman lama dengan Nabi Idris, memohon izin kepada Allah untuk mengunjungi bumi dan menjumpai Nabi Idris yang telah lama tidak bertemu. Israel merasa kerinduan yang mendalam terhadap Nabi Idris. Dan akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya untuk bertemu. Pada malam itu, Nabi Idris ditemui oleh seorang pria yang membawa berlimpah buah-buahan. Tanpa disadari, pria tersebut adalah malaikat Israel yang sedang menyamar. Nabi Idris dengan ramah menawarkan makanan tersebut kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya, mereka berbincang-bincang dan bersama-sama menikmati pemandangan sekitar. Setelah 4 hari berada dalam kebersamaan yang akrab, Nabi Idris mulai merasa curiga terhadap tamunya tersebut. Hal ini dikarenakan tamu yang menyamar tidak pernah menyentuh hidangan yang disajikannya sama sekali. Dalam keadaan penasaran, Nabi Idris pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Nabi Idris alaihissalam menanyakan siapakah sebenarnya pria tersebut. Akhirnya, pria tersebut mengaku sebagai malaikat Israel. Nabi Idris kaget mendengar berita ini karena tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia. Lalu, Nabi Idris menanyakan lagi, "Engkau sudah 4 hari bersamaku. Apakah engkau sedang melaksanakan tugas mengambil nyawa di dunia ini?" Malaikat Israel mengiyakan bahwa memang cukup banyak nyawa yang sudah dicabut dalam 4 hari ini. Kemudian Nabi Idris menanyakan kembali tentang maksud dan tujuannya ke sini. Apakah ingin mengambil nyawanya? Jawaban malaikat Israel, tidak, bahwa kedatangannya karena sangat merindukannya. Setelah berbicara tersebut,
Nabi Idris kemudian mengajukan satu permohonan. Dia berharap agar malaikat Israel mencabut nyawanya dan kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris merasa penasaran dengan kekuatan kesakitan sakaratul maut yang dikatakan sangat mengerikan itu. Namun, percakapan tersebut tidak segera dilakukan oleh malaikat Israel. Ini dikarenakan segala tindakan yang ia lakukan hanya atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Dan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris tanpa menunda waktu. Terharu melihat sahabatnya menderita, Israel pun meneteskan air mata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali Nabi Idris. Setelah itu, Nabi Idris alaihi salam meneteskan air mata karena tak mampu membayangkan penderitaan yang amat sangat ketika manusia lain menghadapi ajal yang menyakitkan. Rasa itu begitu luar biasa dan tak terungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris merasa sedih jika umatnya harus merasakan penderitaan di akhir hayat mereka. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk berlaku baik, patuh kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan tentang kisah kematian Nabi Idris lainnya. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya, sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian, datanglah seorang malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku. Maka bicaralah kamu kepada malaikat maut, agar sudilah ia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, sekarang Nabi Idris di mana? Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya ia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Padahal yang ia tahu, Nabi Idris ada di bumi. Ternyata, Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah bagian dari Ka'bul Ahbar, yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Akan tetapi, dalam cerita tersebut, sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenarannya. Kisah Nabi Idris dalam menyebarkan dakwahnya sangat menyentuh hati. Meskipun dipenuhi dengan berbagai rintangan dan tantangan, semuanya dilalui dengan rasa ikhlas dan pantang menyerah. Sikap-sikap yang ditunjukkan Nabi Idris dalam berdakwah sangatlah bijaksana. Adapun beberapa sikap Nabi Idris yang harus kita teladani sebagai umat Islam diantaranya adalah 1. Punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Idris alaihi salam banyak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Allah juga menganugerahi Nabi Idris alaihi salam dengan kepandaian naik kuda serta cara beternak. 2. Rendah hati. Nabi Idris alaihi salam tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan. Kecerdasan, kepandaian, kegigihan,
serta kecintaan terhadap kebenaran Nabi Idris alaihi salam tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Allah berfirman, "Walkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyyah wa rafa'nahu makanan 'aliyyah." Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Walaupun dirinya seorang nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris senantiasa rajin beribadah, berdoa, selalu sabar, serta selalu menghormati sesama. Beliau suka tertunduk, sujud, bahkan bisa menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. 3. Gigih, berani, dan sabar. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat, agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin." Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. 4. Bertindak tegas. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris alaihi salam juga suka bertindak tegas, terutama kepada orang kafir yang berbuat zalim. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang saleh, pandai, gigih, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Semoga kisah hidup Nabi Idris alaihi salam semasa hidupnya tadi bisa jadi teladan yang bisa kita ikuti semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.